Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Febi Nursalisa Eskom Mkom selaku pengampu pada mata kuliah Interpersonal Skill. Baik, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Delvi Hastari, kemudian ada rekan saya, Isnani Ambarani, dan juga Salsa Winanda. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan tema materi teamwork dengan submateri yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada pengertian teamwork, selanjutnya alasan teamwork dibutuhkan, kemudian keahlian teamwork yang harus dikuasai, tips memotivasi karyawan agar rajin bekerja, dan juga 10 kesalahan leader yang sering dilakukan. Baiklah, langsung saja kita padanya, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Delphi. Yang pertama adalah pengertian dari teamwork. Secara umum, teamwork adalah kemampuan individu untuk melakukan kerjasama dengan baik yang saling berhubungan satu sama lain dan giat bekerja, yang di dalamnya mengandung unsur kepercayaan, kejujuran, saling percaya, mendukung, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Dejanas pada tahun 2006, teamwork adalah kemampuan individu untuk melakukan kerjasama dengan baik dalam mencapai maksud dan tujuan. Tim serta para anggotanya mampu berpartisipasi di dalam tim dan memperoleh kepuasan di dalam tim tersebut. Dengan ciri memiliki tujuan, memahami peran dan tugas, saling percaya dan mendukung, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah menurut Henderson pada tahun 2002, yang mengartikan sebuah tim sebagai kelompok orang yang bekerja bersama di mana kesuksesan dari setiap individu bergantung pada kesuksesan dari keseluruhan kelompok. Yang terakhir adalah menurut Johnson and Johnson pada tahun 2000, yang mengartikan sebuah tim adalah seperangkat struktur hubungan interpersonal untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya adalah alasan mengapa teamwork itu dibutuhkan. Yang pertama adalah alasan pertama yaitu meningkatkan efisiensi kerja. Masing-masing orang dalam tim memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Namun setiap orang harus sepakat dalam hubungan kerja. Tim kerja harus memahami target dalam kelompok dan memiliki satu visi yang sama dalam bekerja. Alasan kedua adalah memiliki banyak ide kreatif. Jika kita selalu bekerja sendirian, pikiran kita akan lama berkembang. Saat pikiran kita buntu, kita tidak akan bisa menemukan ide kreatif dan inovatif. Berbeda jika kita bekerja dalam sebuah tim, kita akan dapat saling berkomunikasi untuk bertukar pikiran, dan kreativitas pun akan terbangun karena terdapat diskusi untuk membahas berbagai gagasan yang menarik. Dan kita juga bisa mendapatkan ide terbaik dan akhirnya menciptakan solusi yang optimal secara bersama-sama. Alasan yang ketiga adalah beban kerja jadi lebih ringan. Banyak hal yang dapat dikerjakan jika dilakukan bersama-sama. Suatu pekerjaan besar akan terasa lebih mudah jika dikerjakan oleh beberapa orang. Meski setiap orang memiliki tugas masing-masing sesuai delegasi yang dibagikan oleh atasannya, semuanya akan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Alasan yang keempat adalah saling menguatkan di masa sulit. Setiap anggota tim memiliki perannya masing-masing, namun semuanya saling mendukung dan melengkapi dengan visi yang sama. Terutama pada masa-masa sulit, manfaat teamwork akan sangat terasa karena Anda bisa mengandalkan satu sama lain dan juga saling menguatkan. Bandingkan jika kita hanya bekerja sendirian, kita akan merasakan kewalahan dalam menyelesaikan pekerjaan, dan kita pun akan mengambil keputusan yang salah di saat stres melanda, karena tidak ada orang yang bisa diajak berdiskusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang terakhir adalah memajukan perusahaan atau organisasi. Kolaborasi dalam tim akan berdampak terhadap kemajuan perusahaan. Produktivitas kerja akan meningkat karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam sebuah pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Nah, dari alasan tersebut dapat terwujud bila kita memiliki tim kerja yang kompak dan sehati untuk mencapai tujuan yang sama.
Hindari ego masing-masing dan hargai kepentingan bersama. Dengan begitu, semua pekerjaan dapat selesai dengan maksimal dalam waktu yang cepat dan memenuhi target perusahaan sesuai dengan harapan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa Winanda yang sudah menjelaskan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang 15 keahlian teamwork. Yang pertama ialah komunikasi. Komunikasi ialah kunci agar kerjasama berjalan dengan lancar. Komunikasi yang baik dapat meminimalisir miskomunikasi atau kesalahpahaman. Komunikasi yang baik meliputi komunikasi lisan maupun tulisan. Selanjutnya ialah empati. Empati ini merupakan kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Selanjutnya ialah kemampuan mendengarkan. Mendengarkan bukan berarti hanya mendengarkan apa yang dikatakan rekan kerja saja, tetapi juga fokus untuk memahami informasi yang disampaikan. Kemampuan selanjutnya ialah problem solving. Yang ini merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Selanjutnya ialah tanggung jawab. Ketika bekerja dalam tim, pekerjaan anggota lain seringkali saling terkait dan masing-masing anggota harus bertanggung jawab. Kemampuan selanjutnya yaitu saling menghargai. Saling menghargai dalam kerjasama tim ialah cara untuk menjaga hubungan baik dan menghindari konflik. Kita tidak harus selalu setuju dengan pendapat orang lain kalau memang tidak setuju, tetapi kita dapat menghormati atau menolaknya dengan sopan. Nah, selanjutnya ialah manajemen konflik. Keterampilan ini penting karena merupakan kemampuan untuk menengahi masalah antara anggota tim. Keahlian selanjutnya yaitu rasa percaya terhadap anggota. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam kesuksesan tim. Tanpa kepercayaan, kita tidak bisa berkomunikasi secara terbuka dan menyelesaikan masalah bersama. Keahlian yang selanjutnya ialah pengambilan keputusan. Membuat keputusan bisa jadi sulit, tetapi bersama tim akan mudah untuk membuat keputusan. Salah satunya ialah melalui voting. Skill yang selanjutnya ialah keterampilan organisasi dan perencanaan. Dalam teamwork, membutuhkan keterampilan organisasi dan perencanaan. Ini digunakan untuk mengatur dan membagi tugas di antara anggota, serta memastikan bahwa tugas yang dibagikan tidak tumpang tindih. Selanjutnya, kolaborasi ide. Dalam suatu pekerjaan, setiap individu tidak boleh egois. Dalam hal ini, setiap individu perlu memahami maksud, ide, dan saran dari orang lain. Selanjutnya ialah saling menghormati dan toleransi. Saat bekerja dalam tim, sangat penting untuk menunjukkan rasa hormat dan tidak memandang rendah. Menunjukkan rasa toleransi juga merupakan rasa hormat yang dapat ditunjukkan kepada tim. Selanjutnya ialah memberikan dan menerima feedback. Dalam teamwork, penting untuk memberikan feedback kepada anggota tim lainnya. Kita juga bisa mendapatkan feedback dari anggota lain. Tim akan tumbuh dan berkembang lebih cepat ketika mereka menerima feedback yang membangun daripada hanya kritikan saja. Yang selanjutnya ialah public speaking. Keterampilan ini sangat diperlukan untuk teamwork, karena dengan public speaking, seseorang dengan sangat mudah untuk mendelegasikan instruksi tentang tugas dan pembagian tugas. Skill yang terakhir ialah interacting involvement. Kita harus selalu terlibat dalam interaksi teamwork. Ini dapat dilakukan melalui obrolan, sharing, atau bentuk interaksi lain yang dapat membantu kita mendapatkan pengetahuan baru. Baik, itu tadi penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Isnani Ambarani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi, yaitu tips memotivasi karyawan agar rajin bekerja. Bagaimana tipsnya? Yaitu langsung saja kita memasuki tips yang pertama. Tips yang pertama itu buat kebijakan fleksibel di tempat kerja. Jadikan kantor tempat kerja yang nyaman bagi para karyawan. Bila karyawan memiliki janji khusus dengan dokter atau hal mendesak lainnya, berikan izin bagi mereka untuk datang terlambat ke kantor. Selain itu, kamu juga bisa memberlakukan kebijakan untuk bekerja dari rumah. Tips yang kedua yaitu penghargaan bagi karyawan. Bila ada karyawan yang dapat memberikan kontribusi lebih dalam pekerjaannya, tak ada salahnya bagi perusahaan untuk memberikan penghargaan. Bentuk penghargaan pun bisa tak selalu soal gaji atau tunjangan.
Tips yang ketiga yaitu beri kepercayaan. Cara lain untuk memperoleh loyalitas karyawan adalah dengan menunjukkan bahwa kamu mempercayai mereka. Berikan mereka ruang untuk menangani pekerjaan dengan cara mereka sendiri. Tips yang keempat yaitu diskusikan bonus dan insentif. Bila kondisi perusahaan mendukung, nggak ada salahnya bagimu untuk mendiskusikan tentang kenaikan gaji atau pemberian tunjangan dengan karyawanmu dan atasan yang berwenang. Tips yang kelima yaitu bangun suasana kerja yang nyaman. Suasana kerja yang nyaman dapat menjadi cara memotivasi karyawan agar rajin datang ke kantor. Tips yang terakhir atau tips yang keenam yaitu berikan hukuman. Nah, ini adalah upaya terakhir yang bisa ditempuh sebagai cara memotivasi karyawan, termasuk di dalam meningkatkan kehadiran di kantor. Bila merasa semua usaha di atas telah kamu coba, tetapi karyawan tetap bermalas-malasan, tampaknya kamu perlu membuat aturan yang ketat. Baiklah, itu tadilah tips cara memotivasi. Dan kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu 10 kesalahan leader yang sering dilakukan. Yang pertama, tidak memiliki waktu untuk anggota tim. Atur waktu untuk bertemu dengan semua anggota. Lebih sering dan biarkan mereka mengetahui apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana bisnis berjalan. Sebagai seorang pemimpin, teruslah memberikan umpan balik kepada anggota tim, baik itu positif maupun negatif. Selanjutnya yaitu tidak membagikan tujuan kamu. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, serta membagikan tujuan tersebut dengan anggota tim yang lain. Selanjutnya yaitu tidak bisa menjadi contoh. Banyak pemimpin yang menetapkan kebijakan tentang berbagai hal dan harus diikuti oleh semua anggota. Tapi ia sendiri melanggar kebijakan tersebut. Hal yang harus diingat di sini yaitu anggota tim pasti akan memperhatikannya. Selanjutnya itu tidak memberikan motivasi. Motivasi harus selalu ada di dalam anggota tim agar mereka bisa bekerja dengan efektif dan mereka sadar bahwa pemimpin peduli dengan kesejahteraan mereka. Selanjutnya itu tidak mau mengakui kesalahan. Nah, pemimpin ini harus sadar dalam setiap kesalahan yang dilakukan. Sebab kesalahan adalah salah satu cara yang terbaik untuk mendapatkan pengalaman dan menjadi sosok yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik, yang selanjutnya yaitu tidak mau menerima nasihat. Seorang pemimpin tidak hanya memberikan saran kepada anggota tim yang lain saja, tetapi juga bersedia untuk menerima nasihat dan saran yang diberikan orang lain. Selanjutnya yaitu tidak peduli dengan komposisi tim, yang mendasari mengapa seseorang pemimpin perlu mengevaluasinya sepanjang waktu. Dengan mengevaluasi, seorang pemimpin bisa mengetahui dan memastikan bahwa komposisi tim masih ideal. Selanjutnya itu tidak mendelegasikan pekerjaan. Sebagai seorang pemimpin, mungkin saja bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik karena kompetensinya yang dimiliki. Seorang pemimpin ialah mampu menunjuk orang yang tepat untuk tugas yang benar. Selanjutnya itu tidak berinovasi. Kepemimpinan yang hebat membutuhkan seseorang yang mampu mengantisipasi perubahan dan mengambil tindakan dengan segera sebelum hal terjadi. Selanjutnya yaitu atau yang terakhir, kehilangan kontrol di depan publik. Hal yang harus diingat ialah saat memberikan temperamen tidak terkontrol, maka konsekuensinya yaitu bisa menderita dalam jangka panjang. Bisa berupa hubungan yang memburuk dengan seseorang atau kehilangan peluang yang ada di depan mata. Baiklah, sekian dari materi yang saya jelaskan tadi. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Isnani Amrani yang telah menjelaskan materinya. Nah, itu dia penjelasan dari kami tentang teamwork. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa teamwork ialah bagaimana kita mencapai tujuan bersama. Setiap individu yang ada di dalam sebuah tim ingin mencapai tujuan tersebut karena mereka memahami dan bertanggung jawab akan proses dan hasil yang dicapai. Seseorang bergantung kepada kelompoknya dan begitu juga sebaliknya. Kelompok yang baik adalah kelompok dengan anggota yang saling percaya, komunikasi, dan berkomitmen untuk meraih tujuan bersama. Oleh karena itu, skill teamwork ini sangat penting untuk dimiliki, sebab skill ini sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Nah, dengan memenuhi skill-skill tadi, sebuah tim akan mampu untuk saling menghargai dan berproses bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.